Pendatang haram. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama Atuk TV. Kali ini Atuk TV akan mereaction sebuah video dari channel Indonesia Elite Group yang berjudul Manula Malaysia berulah lagi. Analisis dangkal EC Indonesia, Auto Dismas abang kita dari Riau. Manula Malaysia berulah lagi. Manula maksudnya manusia lanjut usia, ya. Nah, apa isi dari video ini? Mari kita tonton bersama-sama. Dan kita harus mengerti dari isi video ini sebelum berkomentar. Oke, langsung saja kita. Oh ya, sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Pendatang haram. Wah, wih, pendatang haram katanya si. Diam loh. Apa nak kerajaan ni buat? Orang Malaysia pun banyak lagi tak ada kerja, tapi nak menggajikan lagi orang asing. Rakyat kita sendiri pun tak ada kerja tau, sebab masuk Yeah. Pakcik. Oh Walid. Aku nak tanya dengan kau Walid. Ini bukti satu. IQ orang Malaysia tak ada. Lawak ya. Dia lambat berfikir. Weh, gila ke beras macam ni RM40 10 kilo? Baik aku makan ubi kayu daripada makan beras. Makan ubi kayu. Orang Ini dari Malaysia, intro ya. khususnya tipe M, sering menganggap orang Indonesia ber-IQ rendah. Padahal mereka tidak Orang menyadari Malaysia terutama IQ tipe M mereka sering jika menganggap tidak IQ dirata-ratakan dengan orang sekolah Indonesia Cina rendah. yang ada di sana, belum tentu lebih tinggi Tipe dari orang M. Indonesia. Ini terlihat dari pola pikir mereka yang aneh dan mentah. Tipe M ini apa yang lebih sering Manula tidak masuk atau pola Melayu pikir akal panjang. ataupun miskin. Maka jangan heran ya? apabila tipe M ini Entah apa maksud dari menjadi tipe yang M paling ini. miskin di sana, di tengah semakin mendominasinya kaum asing. Jangankan anak mudanya, manula atau manusia lanjut usianya saja yang seharusnya berpikir kritis, bisa-bisanya berpola pikir seperti anak-anak. Contohnya saja masalah tenaga kerja Indonesia. Mereka hanya memakai untuk memandang Indonesia rendah. Padahal, tenaga kerja Indonesia di sana tidak mencapai 1% dari penduduk Indonesia. Betul Dan itu, banyak betul. dari mereka sama sekali tidak menyadarinya sebagai bentuk penjajahan, di tengah maraknya pengangguran tipe M yang ada di sana. Ini baru yang resmi dari Indonesia, belum lagi yang ilegal, ditambah dengan tenaga kerja dari Asia Selatan yang sejatinya merampas hak-hak mereka. Anehnya mereka hanya mengambil pola pikir sempit yang penting bisa dianggap kaya. Faktanya semua orang sudah tahu, yang diklaim kaya itu sebenarnya milik kaum Cina Malaysia. Ada lagi masalah selundupan beras dari Malaysia ke Indonesia. Lagi dan lagi, tipe M hanya melihatnya dari sisi gengsi agar terlihat lebih mampu dalam urusan beras. Aneh sungguh aneh. Kesadaran untuk mengambil kesimpulan yang lebih mendalam justru hampir sama sekali tidak ada. Padahal, Jadi tipe M ini menurut mereka saya sedang ini miskin ya. dibodoh-bodohi secara masif oleh orang Indonesia. Ini adalah urusan bisnis, tidak ada hubungannya dengan ketahanan pangan. Beras yang diselundupkan ke Indonesia itu adalah beras subsidi yang jelas lebih murah dari Indonesia. Bukan berarti murni harga berasnya murah, akan tetapi sudah disubsidi oleh pemerintahnya yang memakai uang rakyat serta merugikan rakyat Malaysia itu sendiri. Lebih pintar dia. Masalah sesimpel itu saja mereka tidak sampai. Apalagi untuk urusan yang lebih rumit, seperti menghitung persentase penumpang kereta cepat Indonesia. Yang mereka pikir, mereka telah menyelamatkan nasib kereta cepat Indonesia. Sebenarnya paparan Mimin kali ini sangat rahasia dan seharusnya tidak boleh diumumkan dia ke berpikir. publik. Namun Mimin sadar, berita seperti ini sejatinya sulit untuk dipahami oleh orang Malaysia. Apalagi Mimin memakai bahasa dengan ejaan yang telah disempurnakan. Dia merasa dia berkomentar yang mana dia ni. Ini bahasa Malaysia, tapi ya. bahasa ini kita bisa pahami nih. Saya sebetulnya bukan nak state video dia yang ini. Saya nak state video dia masalah seludupkan beras dan juga gula.
Oke. Di mana dia katakan Pak Wapres tak cukup sekolah dan segala-galanya. Wah, Ya sampai kan, yang kayak gitu. Konoha ini dia kerja haram. Seludupkan apa? Pakcik. Oh Walid. Aku nak tanya dengan kau Walid. Maaf lah ya. Aku biar Walid je awak ni. Ini adalah bukti, ya. Kedewasaan seseorang bukan berdasarkan dari peringkat umur ataupun tingkat pendidikan. Kalau dari umur, ya kan, dia ni tak dewasa. Umur boleh dia dewasa tapi pemikiran dia tetap tidak. Dah. Secara pendidikan saya tak tahu dia ni tamatan apa. Ya, saya tak mempermasalahkan dia ni tamat apanya. Cuma cara dia berpola fikir yang saya pertanyakan. Dah. Dia mempermasalahkan masalah Apa masalahnya? seludupkan beras dan juga gula. Oke. Walid, Apa beras aku nak sama tanya gula? dengan kau Walid. Mungkin ke tak orang Indonesia pergi ke Malaysia, dia kumpulkan sebanyak itu tak sikit tu Walid. Tak mungkin, tak mungkin. 19 ton. Tak mungkin. Ha, entah berapa ton lah ceritanya tu. Mungkin ke tak dia kumpulkan, dia ambil beras subsidi, gula subsidi tu dia kumpulkan satu tempat. Kalaupun mungkin, itu berarti ada orang yang menyiapkan. Membawa badan dia Berarti pun bukan susah, apalagi membawa orang beras. Indonesia. Kita pelajari dia sesuai dengan modus operandi. Saya biasa gunakan logika. Maka saya nak ajarkan orang bagaimana berlogika. Oke. Ya, bagaimana kita menyikapi satu permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda. Anda mengatakan bahwasanya orang Indonesia adalah maling, adalah pencuri. Saya katakan Itu orang tolol orang ngomong kayak gitu. Malaysia yang serakah. Dah, kita bahas. Kita kasih pencerahan. Satu kampit beras subsidi RM26. Oke. Sebab itu disubsidi oleh kerajaan. RM26. Oke. Ya kan? Kenapa dia jual dengan orang nak disudutkan ke Indonesia? Berarti angka-angka dia jelas. Itu dia. Maksudnya dijual lebih Sebab mahal mungkin ya. Angka-angka dia jelas. Berarti harga otomatis lebih mahal. Oh ya, benar. Tak mungkin dia jual RM26 juga, Bat. Pakailah kai. Ya kan? Saya cuma nak ajarkan logika dengan awak. Dah. Sebelum dibawa sama orang Indonesia ni balik ke Indonesia, berarti ada proses ke sana. Pertama, proses mengumpulkan dia. Siapa orang Malaysia yang mengumpulkan itu? Yang kedua, dia jual berarti lebih mahal. Sebab kalau jual di Malaysia, barang subsidi ni cuma RM26. Kan? Ini masalah duit, brother. Ini bukti satu. IQ orang Malaysia tak ada. Dia lambat berfikir. IQ orang Malaysia tak ada. Jangan kayak gitu lah, Bang. Yang kedua, konten kreator yang nyakapkan duit Indonesia murah, ini salah besar. Oke. Murah-murah pun duit kami, orang Malaysia jualkan barang subsidi itu dengan orang Indonesia digunakan rupiah. Ini dia Allah punya mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah tunjukkan inilah belang Mika. Inilah benaknya Mika. Kan? Oh, begitu Mika hina kami, duit kami murah, kami bodoh. Ternyata inilah bukti yang Allah berikan. Kun fayakun, Allah berlaku di sini. Allah tunjukkan langsung. Oke. Jadi sampai di sini dulu kita reaction video dari channel YouTube Indonesia Elite Group. Apa maksud dari video ini kita bisa pahami. Rasa tidak kepuashatian rakyat Malaysia terhadap pemimpin mereka, ya, dan menuduh orang Indonesia ini maling beras, maling gula dari Malaysia diantar ke Indonesia. Pemikiran dari orang-orang yang kurang berpendidikan, yang IQ rendah ini. Jadi bukan warga negara Indonesia yang IQ rendah, tetapi warganya sendiri, warga Malaysia sendiri yang IQ rendah.
Baiklah, sampai di sini dulu reaction dari Atuk TV. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sobat semua. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Dan jumpa lagi di lain video dan oke, dadah.